Di Subkota buka peluang investasi perparkiran bagi pemilik lahan dan gedung kosong. Dinas Perhubungan Kota Ambon membuka ruang bagi pengusaha dan warga yang ingin berinvestasi membangun ruang perparkiran di Kota Ambon. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, diwawancarai DMS Media Group di Balai Kota Ambon menjelaskan, publik yang memiliki lahan maupun gedung kosong bisa memanfaatkan fasilitas yang ada untuk berusaha di bidang perparkiran. Diakui lahan parkir seperti ruas jalan seperti Jalan Aipati, AM Sangaji, dan Jalan Patimura, serta Jalan Diponegoro, maupun sejumlah ruas jalan lainnya di Kota Ambon, tidak mampu menampung kendaraan yang terparkir. Beberapa restoran dan perhotelan juga ada yang tidak menyediakan tempat parkir, sehingga kendaraan terpaksa harus diparkir di jalan. Hal tersebut berdampak kemacetan, terutama pada jam sibuk. Oleh karena itu, sebagai solusi mengurangi kemacetan sekaligus membuka peluang usaha, pemerintah Kota Ambon membuka peluang untuk siapa saja yang ingin berinvestasi membangun lahan parkir. Sekarang kita harus bagaimana memikirkan di kota ini sudah harus memikirkan tentang menyediakan ruang parkir. Kalau bisa jangan lagi menggunakan on-street parking atau jalan umum sebagai tempat parkir, tapi siapa saja, misalnya ada swasta yang mau berinvestasi di bidang taman parkir atau gedung parkir, silakan. Ya, kita memberikan ruang itu. Tapi persoalan dengan taman parkir persoalan karena lahan. Jadi kita keterbatasan lahan untuk membangun ruang-ruang parkir. Sehingga tidak ada lagi yang namanya parkir di tepi jalan umum. Nah, keterbatasan lahan ini yang menyebabkan seperti yang terjadi. Contoh, lihat Aipati. Apakah seluruh blok pertokoan Aipati itu ada ruang parkir? Kan ada. Lihat Samratulangi. Ya kan? Lihat AM Sangaji, ya kan ada. Di Diponegoro pun demikian. Sehingga seluruh bangkitan parkir itu menggunakan jalan umum. Sekalipun itu merupakan ruas-ruas jalan nasional, tapi tidak ada pilihan. Oleh karena itu, bagi yang mau berinvestasi, katakan ada ruang kosong atau tempat yang kosong, gedung mereka yang kosong, bisa digunakan untuk gedung parkir, silakan. Kita membuka ruang itu. Diketahui berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda Provinsi Maluku, rata-rata tingkat pertumbuhan kendaraan di Kota Ambon 10% per tahun. Tercatat sampai dengan tahun 2021, untuk kendaraan roda 2 sebanyak 111.188, kendaraan roda 4 sebanyak 40.861 unit. Sapulete mengakui peningkatan kendaraan tak seimbang dengan penambahan ruas jalan baru di Ambon. Hal itu menyebabkan kemacetan terus terjadi di kota yang bertajuk Manise ini, terutama di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tulukabesi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Di satu sisi adanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat tinggi tanpa diimbangi dengan penambahan ruas jalan yang baru.